Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga sehat semua ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada semua anak kelas 7, mulai dari kelas 7A sampai kelas 7I, karena sudah diterima di SMP Negeri 32. Semoga kalian semua bisa membawa sekolah tercinta kita ini menjadi sekolah yang lebih maju. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam materi pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bu Umi Mukaromah. Saya diberi amanah membimbing kalian dalam belajar PAI. Sebelum kita belajar PAI, ada kontrak pembelajaran daring yang harus kalian patuhi. Yang pertama, budayakan membaca sebelum bertanya. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan deadline maksimal 5 hari. Yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Selebihnya tugas tidak diterima atau dengan kata lain nilai kosong. Yang ketiga, pengumpulan tugas melalui link yang akan dibagikan di grup WA. Sebelum kita belajar materi pertama, akan saya sampaikan dulu materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Yang kedua, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman. Yang keempat, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Yang kelima, selamat datang Nabi kekasihku. Dan yang keenam, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sekarang kita akan belajar bab pertama, yaitu materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Pernahkah kalian merasa dekat dengan Allah sehingga perasaan kalian merasa begitu tenang? Atau pernahkah kalian merasa jauh dengan Allah sehingga jiwa kalian terasa hamba? Bahagialah orang-orang yang hatinya merasakan dekat dengan Allah, karena orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasakan jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi dengan kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah, perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengannya. Salah satu caranya adalah dengan mengenal Allah. Allah dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal, kemudian lanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka sebagai hamba, marilah memohon kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Allah memiliki kasih sayang yang begitu besar terhadap hambanya. Kita boleh memohon apa saja kepadanya. Syaratnya, tentu kita harus yakin akan keberadaannya. Kalau kita belum yakin bahwa Allah itu ada, sudah tentu doa kita juga akan sia-sia. Jadi, sebelum berdoa kepada Allah, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya, kita harus beriman kepadanya. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah,
iman itu menjadi sangat penting. Karena iman sangat penting, maka kita perlu tahu apa itu arti iman. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah harus bertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jadi, keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami namanya yang baik dan indah. Dan kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Namun yang akan kita pelajari pada hari ini hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa
yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Asmaul Husna pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Agar lebih yakin, maka perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi wa la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbiu wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Subhanallah, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran manusia dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini.
pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbersit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri, agar hidup menjadi lebih terarah. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai hikmah atau keuntungan. Antara lain, yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51 yang artinya, sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga
Semoga dapat kalian pahami. Namun sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah membuat rangkuman dari materi yang saya sampaikan. Rangkuman tersebut ditulis di buku PAI kalian. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen di setiap lembar pekerjaan di bagian paling atas. Jadi di buku kalian itu di paling atas setiap lembar itu diberi nama, kelas, dan nomor absen. Setelah selesai, tugas tersebut difoto, kemudian dikirimkan ke link yang terdapat dalam deskripsi video ini atau yang sudah di-share di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.